tersebut di atas, tim Pansus Fraksi Abdi Hebat DPRD Aceh Barat Daya bahwa bagian pokok temuan yang disampaikan tim Pansus tersebut khususnya pada manajemen aset di lingkungan SKPK masih perlu perbaikan sehingga menjadi lebih baik. Selama pelaksanaan Pansus, SKPK siap mendampingi tim Pansus turun langsung ke lokasi melihat keadaan aset yang diperiksa sehingga sangat memudahkan tim Pansus melakukan kegiatan Pansus. B. Saran sesuai dengan apa yang sudah kami kemukakan di atas, kami dari tim Pansus Fraksi Abdi Hebat berharap kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya agar dapat menindaklanjuti melalui SKPK terkait agar aset dalam lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mereview ulang tentang pelelangan asetan di Dinas Pertanian dan Pangan disesuaikan dengan data-data kualitatif sehingga pelelangan asetan pada Dinas Pertanian lebih terukur. Data-data tersangka yang telah diperbaiki oleh Dinas Pertanian dan Pangan untuk kita ketahui kembali bersama agar asetan di Dinas Pertanian tidak diberikan besi tua dan kalau dilakukan pelelangan harus melibatkan pemerintah kampung melalui BMG untuk ikut serta dalam proses pelelangan tersebut. Sebelum kami menyampaikan laporan Pansus, kami dari segenap sekretariat, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya mengucapkan belasungkawa atas berpulangnya ibunda tercinta dari saudara Bapak Akmal Ibrahim, mantan Bupati Wagude, dan juga ibunda tercinta dari Sekda Aceh Barat Daya. Semoga almarhumah diterima dan dimasukkan dalam surga Allah. Amin. Laporan tim Pansus Fraksi Abdiya Sejahtera DPRD Aceh Barat Daya tentang pelaksanaan kegiatan layanan kesehatan masyarakat pada RSUPP Kabupaten Aceh Barat Daya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa berhadir pada ruangan paripurna guna mengikuti laporan Pansus yang akan kami sampaikan sesaat lagi. Salawat beriring salam pada sidang paripurna yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan kata-kata penghormatan. Yang pertama kepada unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya. Dan kami hormati saudara PJ Bupati yang sudah bersedia hadir. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD serta PJ Bupati yang kami hormati. Sebelum kami menyampaikan laporan Pansus ini, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan sistematika penulisan laporan Pansus
sebagaimana berikut ini. Tidak saya baca lagi karena sudah disampaikan di awal oleh Dimasus dan Paulus. Bab 1, gambaran umum dan kegiatan pansus. A. Dasar pelaksanaan. Juga tidak saya bacakan lagi karena sudah disampaikan dengan redaksi dan nomenklatur yang sama. Bapak Ibu yang hadirin sekalian yang saya muliakan, pelaksanaan pansus ini adalah tanggung jawab dan tugas pokok DPR. Dan pelaksanaan pansus bukanlah soal suka tidak suka, bahkan bukan soal sana sini atau bukan karena sok kenal dan sok dekat, bukan juga soal benci rumah atau pelaksanaan pansus adalah perintah dari tupoksinya DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya. Maka kalau ada yang terganggu dan terusik saat tim pansus turun ke SKPK bersangkutan, maka saran kami, silakan pejabatnya datang ke psikiater untuk memastikan tingkat akal sehatnya. Di sini perlu juga kami sampaikan dan kami pertegas bahwa sebenarnya sebagai badan layanan umum yang mengelola target biaya dan pendapatan puluhan miliar di RSUP bisa menempatkan posisinya sebagai pilot proyek terhadap SKPK lainnya, menjadi contoh yang baik dari berbagai sektor seperti pengelolaan keuangan, pengambilan barang, pengadaan barang dan jasa yang berindikator kepada pelayanan yang berkualitas. Bukan karena otonomi yang penuh lalu menjadikan RSUP sebagai ladang bisnis dan memperkaya diri dengan cara-cara yang zalim dan memalukan yang dianggap legal tapi penuh dengan kemunafikan. Perlu diketahui bahwa RSUP selain dari pengawasan dari legislatif juga ada pengawasan internal yang kata kerennya disebut dengan Dewas. Harapan kami pada Dewas tidak hanya menjadi simbol pengawasan saja, tapi lebih kepada bagaimana membuat atau menjadikan setiap penggunaan anggaran dan pengajuan kegiatan, baik fisik, jasa dan kebutuhan pelayanan yang diajukan oleh manajemen pada tiap-tiap tahapan RBA benar-benar bertujuan untuk memajukan RSUTP dan untuk pelayanan yang bermutu dan memuaskan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu dengan hitungan-hitungan rupiah yang menggiurkan. Harapan kami kepada Dewas, tolong awasi, bukan berkolaborasi. Kami yakin Dewas yang bisa, mampu dan berani bila ada yang meragukan nantinya terhadap sikap Dewas pada ruang lingkup RSUP, maka kembalikan saja mereka ke alamnya masing-masing. B. Tujuan pelaksanaan. Saya tidak akan membacakan lagi karena sudah dibacakan oleh yang terdahulu. C. Jadwal pelaksanaan. Saya tidak membacakannya lagi karena sudah dibacakan sebelumnya. Ruang lingkup pelaksanaan juga tidak saya bacakan lagi karena sudah dibaca sebelumnya. Metode pelaksanaan juga tidak saya sampaikan lagi karena sudah disebutkan sebelumnya. Bapak Ibu hadirin pimpinan DPR beserta anggota dan PJ Parti beserta Perkompikat yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas ini kami tidak dalam konteks mencari masalah, mencari kesalahan atau mengada-ngada, tetapi kami ingin menyampaikan bahwa publik harus tahu bahwa fungsi DPR yang diberikan kepada kami benar-benar melekat dan benar-benar kami laksanakan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, tim pansus juga menginginkan dan mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, antara lain ada beberapa catatan yang kami temukan di saat pansus. Yang pertama, tim pansus mengidentifikasi adanya pembengkakan tenaga kontrak di akhir tahun yang tidak berdasarkan telaah kebutuhan sehingga menciptakan pemborosan anggaran. Dalam yang kedua, dalam RBA pertama tahun 2022
perjalanan dinas yang ditetapkan di saat pembahasan anggaran sebesar 100 juta rupiah. Dan namun dalam realisasi perjalanan dinas meningkat drastis hingga mencapai 400% dari anggaran yang diusulkan ke tim anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Ini menunjukkan ketidakcermatan penganggaran dan pemborosan, sehingga diperlukan audit lebih jauh dari otoritas berwenang dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, temuan-temuan lain yang kami dapatkan selanjutnya, ada pakaian seragam cleaning service dan satuan pengaman dari tahun 2012 tidak pernah diganti oleh pihak manajemen RSUP. Kami menyarankan tahun 2023 ini harus diadakan pakaian seragam untuk cleaning service dan satuan pengaman. Langkah 4, kami menemukan bahwa untuk menjaga kualitas obat di apotek RSUP, di ruangan penyimpanan obat, suhu ruangan harus memenuhi standar agar obat terjaga dengan baik. Selanjutnya, dalam menanggapi keluhan masyarakat di RSUP, sesuai aturan perlu adanya case manager. Dalam hal ini, masyarakat tidak mengetahui adanya case manager di RSUP. Kami menyarankan kepada Direktur RSUP agar mempublikasi case manager yang ada dan menempatkan di ruang terbuka yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya, dalam penyusunan RBA terdapat banyak pemborosan terhadap penggunaan anggaran yang bukan prioritas, seperti jasa pelayanan umum dari tahun 2019 sampai sekarang belum dibayar, dan pembelian barang-barang yang tidak fungsional seperti pembelian tempat tidur luka bakar hingga saat ini, sehingga diperlukan audit lebih jauh dari otoritas berwenang dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya, pihak RSUP dan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tidak memiliki itikat yang baik untuk menerapkan Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, di mana seharusnya penerapan penoleransi sudah dijalankan. Paling lambat seharusnya penerapannya sudah dijalankan paling lambat 2 tahun setelah Permendagri itu dikeluarkan, sehingga muncul indikasi untuk mempertahankan aturan yang menguntungkan dan memperkaya diri sendiri, kelompok dan golongan tertentu di RSUP, sehingga juga diperlukan audit lebih jauh dari otoritas berwenang dan penyelidikan oleh dari aparat penegak hukum. Selanjutnya, dalam merumuskan peraturan bupati tentang layanan jasa medis, kami menilai tidak partisipatif, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan bersama, sehingga produk tersebut menguntungkan pihak tertentu yang mengakibatkan kinerja pelayanan di bawah tidak maksimal dan menimbulkan kecemburuan antar individu yang ada. Selanjutnya, pengelolaan makanan di dapur umum RSUP tidak higienis layaknya dapur umum yang sehat. Juru masak tidak dilengkapi dengan sarung tangan, masker dan pakaian khusus. Selain itu, lalat berterbangan di mana-mana dan hingga pada makanan yang sudah siap disajikan untuk pasien. Selanjutnya, jumlah pengajuan klaim dana COVID. Kami dapat data dari BPJS mencapai 2,5 miliar rupiah. Namun dari pihak RSUP sampai saat kami baca laporan kasus ini tidak mampu menyajikan data yang valid secara by name dan by address pasien COVID. Maka dari itu, kami menaruh kecurigaan terhadap data klaim yang diajukan sejak terjadinya COVID. Selanjutnya, mengenai peningkatan akreditas rumah sakit, pihak RSUP selalu menggaung-gaungkan kenaikan status dari tipe C ke tipe B,
sementara hampir seluruh fasilitas pendukung semuanya diabaikan. Jangankan hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil saja diabaikan. Seperti fasilitas AC, kipas angin yang sejognya di saat hari ini rusak, besok sudah aktif kembali. Tapi di saat kami melakukan pansus dari tahun ke tahun, AC yang kami temukan masih seperti yang ditemukan sejak awal. Fasilitas pendukung ruangan yang membedakan kelas 1, 2 dan 3 juga sangat miris. Pihak RSUP sangat mengabaikan seluruh fasilitas pendukung yang hal tersebut merupakan hak pasien, dikarenakan seluruh fasilitas di ruangan tersebut dihitung sebagai bahagian amperahan klaim. Maka di sini terindikasi bahwa ada penipuan terhadap hak-hak pasien yang dilakukan oleh pihak manajemen RSUP. Selanjutnya, dari semua hal tersebut di atas, kami menganggap bahwa RSUP ibarat sebuah perusahaan pribadi yang dikelola oleh sekelompok orang yang di dalamnya terjadi konspirasi yang sangat kental. Hal tersebut kami sampaikan sesuai dengan keluhan kami saat melakukan pansus, bahwa pejabat keras RSUP terindikasi mempunyai hubungan keluarga yang sangat erat satu dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian hadirin, para peserta sidang yang kami hormati. Selanjutnya, pada pelaksanaan pansus ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa pengelolaan ATK ada hal yang sangat mengerikan yang terjadi di RSUP. Kami mengambil satu sampel saja, yaitu adanya indikasi markup penggunaan ATK yang di luar akal sehat. Contoh kecil saja, seperti penggunaan kertas pada pengajuan RBA saat pembahasan anggaran. Ada hal yang sangat mengerikan yang terjadi di RSUP. Kami mengambil satu sampel saja, yaitu adanya indikasi markup penggunaan ATK yang di luar akal sehat. Contoh kecil saja, seperti penggunaan kertas pada pengajuan RBA saat pembahasan. RSUP mengajukan mencapai 200 juta. Bila diakumulasikan dengan jumlah kertas yang digunakan, mencapai 3.300 rim. Bila dikalkulasikan dengan harga 60.000 per rim, sesuai dengan APS yang ada, yang menurut hemat kami hampir mencapai 1 kontainer. Sementara pada fakta di lapangan, kami saat melakukan pansus, penggunaan kertas hanya mampu dihabiskan sebanyak 20 rim per bulan. Bila dikalikan 12 bulan, hanya mencapai 240 rim. Selanjutnya, selama kami melakukan pansus, kami juga menemukan indikasi bahwa manajemen rumah sakit tidak berpikir kemanusiaan terhadap petugas level bawah, seperti cleaning service dan satuan pengaman, di mana mereka semua itu tidak mendapat hak-haknya sebagai manusia. Contohnya, mereka tidak mempunyai tempat untuk melepas lelah. Mereka juga tidak diberikan pakaian seragam sebagai identitas mereka, dan sebahagian dari mereka terpaksa membeli seragam dengan uang pribadi. Sehingga kami dari tim pansus bersepakat, karena mereka merasa kasihan, juga ikut menyumbang dana untuk membeli pakaian seragam tersebut. Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami muliakan, di akhir laporan ini perlu kami luruskan kondisi saat pelaksanaan pansus agar ada sedikit terjadi kekurangan harmonisan antara anggota pansus dengan pihak manajemen RSUP. Hal ini disebabkan adanya intervensi atasan untuk menutupi kondisi sebenarnya yang tengah kami gali dari bawahan, sehingga berujung terjadinya ketegangan yang sangat serius antara dua pihak. Hal ini menunjukkan adanya arogansi yang sangat kental yang diperlihatkan oleh oknum pejabat RSUP tersebut terhadap tim pansus, yang mana membuat kami berpikir negatif terhadap pola hubungan dan mekanisme pengambilan kebijakan oleh para pihak yang selama ini berlangsung di RSUP. Dari semua uraian di atas,
revisi dari pihak DPRK Aceh Barat Daya. Namun dari itu, kami tegaskan kepada para pihak yang berwenang bahwasannya apa yang kami sampaikan di sini sesuai dengan apa yang kami dapatkan di lapangan. Maka dari itu, kami meminta kepada saudara PJ Bupati untuk menindaklanjuti semua temuan sementara yang kami sampaikan, dan harapan kami saudara PJ Bupati serius dan tegas merespon apa yang kami sampaikan ini. Apabila apa yang kami sampaikan tidak mendapat respon yang serius dari pihak pemerintah, maka kami dari tim Pansus akan menjadikan rekomendasi kami kepada pihak aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, selanjutnya pada bab kesimpulan, berdasarkan uraian laporan Pansus DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap pelaksanaan kegiatan layanan kesehatan masyarakat pada RSUP Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat disimpulkan bahwa bagian pokok temuan yang disampaikan tim Pansus tersebut, khususnya pada objek pemeriksaan Pansus di RSUP sudah baik. B. Saran sesuai dengan apa yang sudah kami kemukakan di atas, kami dari tim Pansus berharap kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya agar segera dapat menindaklanjuti temuan ini, terutama tentang proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara optimal terhadap seluruh kegiatan dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya, bukan hanya di RSUTP, tapi juga pada SK-SK lain yang kami belum sempat melakukan Pansus karena keterbatasan waktu yang diberikan. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, berhubung terbatasnya waktu pelaksanaan Pansus sementara, ada beberapa isu strategis pada beberapa perusahaan yang masih membutuhkan pendalaman, maka kami menyarankan kepada pimpinan untuk menjadwalkan kembali pelaksanaan Pansus sesuai dengan bidang urusan tertentu yang dianggap penting. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, demikianlah penyampaian singkat dari kami, tim 2 Komisi B dan D Pansus Kabupaten Aceh Barat Daya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi bahan pertimbangan kita bersama. Akhirnya kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurdianto, penanggung jawab, Hendra Fatri SH. Saya singkat saja menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota DPRK yang telah melaksanakan Pansus tahun 2022. Beberapa waktu yang lalu, walaupun tidak semua dinas terkait, namun demikian sudah sangat mewakili apa yang sudah disampaikan kepada kami tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya apa yang dilakukan oleh DPR Aceh Barat Daya telah sesuai dengan amanat undang-undang dan telah melaksanakan fungsi pengawasannya, sehingga semua yang disampaikan kepada kami sudah merupakan hal-hal yang berdasarkan data dan fakta di lapangan. Bapak Ibu yang berbahagia, saya sudah menerima dokumen dari fraksi
fraksi Abdiya Sejahtera, saya juga sudah mempunyai dokumen dari tim Pansus Abdiya Hebat dan juga menerima dokumen khusus terhadap sekolah dasar disampaikan tadi. Tentunya berikan waktu kepada kami untuk mempelajari semua yang sudah Bapak Ibu sampaikan, dan insya Allah pertama saya sampaikan bahwa untuk dapat menyanggupi apa yang disampaikan tadi, saya apresiasi pertama tentang SD yang disampaikan tadi. Saya memang belum tahu di mana tempatnya. Kalau besok Bapak berkenan, setelah kembalinya Bapak Kajati kembali ke Banda Aceh sekitar jam 2, kita bersama-sama akan datang ke lokasi. Siap. Terima kasih. Kepada Allah Ta'ala kita berserah diri, semoga kita selalu dalam kehidupan. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.